Assalamualaikum. Permisi Pak, perkenalkan kami dari SD Negeri 1 Bone-Bone ingin melakukan wawancara di Kesultanan Buton. Mohon kiranya Bapak dapat meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Baik Pak, langsung saja saya mulai. Apakah Bapak tahu tentang sejarah singkat Benteng Kesultanan Buton? Ya, tahu. Bisa tolong dijelaskan secara rinci? Oke, baik. Jadi begini, Benteng Kesultanan Buton itu pertama di pembangunannya itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu dilakukan oleh Raja atau Sultan ya, Sultan Kaimuddin, Sultan ketiga itu di abad 16 dan dilanjutkan pembangunannya Sultan keempat Lailangi yang sekarang namanya diabadikan di salah satu pasar di kota Bau-Bau. Nah, benteng keraton tersebut atau benteng kesultanan tersebut itu juga berfungsi sebagai benteng pertahanan pada waktu itu. Nah, jadi itu tadi sejarah singkatnya mengenai benteng keraton atau benteng kesultanan Buton ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya Pak, siapa yang memerintahkan pembangunan Benteng Kesultanan Buton? Ya itu tadi, yang pertama itu diprakarsai oleh Sultan Kaimuddin ya, itu abad 16, tepatnya itu tahun 1591 sampai 1596, jadi kurang lebih 5 tahun itu pembangunannya. Mengapa Benteng Kesultanan Buton dibangun di atas bukit? Nah, jadi mengapa benteng Kesultanan Buton itu dibangun di atas bukit? Hampir semua benteng di kesultanan manapun ataupun di negeri manapun itu cenderung dilakukan di atas bukit pembangunannya. Kenapa demikian? Itu berfungsi untuk dapat lebih efektif dalam mengamati atau melihat situasi yang di bawah. Jadi ketika misalnya ada musuh yang ingin menyerang itu dipantau lebih mudah, sehingga dia dibangun di atas. Sehingga kemudian juga apabila musuh melakukan penyerangan itu butuh tenaga ekstra karena mereka harus mendaki. Jadi memang sangat strategis kalau benteng itu dibuat di atas bukit pertama. Itu kedua, topografi atau keadaan wilayah di kota Bau-Bau ini memang cenderung berbukit. Jadi dia wilayahnya itu kondisi alamnya itu memang berbukit-bukit gitu. Apa saja Pak peninggalan sejarah yang dapat ditemukan di dalam Benteng Kesultanan Buton? Oke, baik. Jadi untuk peninggalan di Kesultanan Buton itu ada banyak ya, kita saksikan. Mungkin anak-anak bisa lihat juga. Contohnya yang masih ada sampai sekarang di Benteng Keraton itu meriam. Meriam, terus ada juga namanya itu tiang bendera atau dalam bahasa Buton itu yang disebut dengan Kasulana Tombi. Terus ada Masjid Agung Keraton Buton. Ada juga namanya Batu Popawa. Batu Popawa itu adalah batu yang digunakan untuk pelantikan sultan. Ya, oke. Jadi masih banyak lagi. Nanti adik-adik bisa berkunjung langsung ke bentengnya untuk melihat-lihat. Bagaimana Benteng Kesultanan Buton dilestarikan saat ini? Oke, jadi adik-adik sebagai penerus ini harus mampu melestarikan dan menjaga salah satu warisan kita ya, warisan nenek moyang kita, yaitu Benteng Kesultanan Buton yang menjadi ikon di dunia bahkan. Untuk terus dilestarikan dengan cara kita minimal harus menjaga yang paling kecil-kecil saja. Kita harus menjaga kebersihan, tidak boleh melakukan pembuangan sampah di situ atau merusak benteng-benteng di lokasi ya. Dan ada juga yang namanya vandalisme. Kita tahu vandalisme? Seperti pencoretan-pencoretan. Ya, jadi itu pengerusakan tidak harus dihancurkan batunya, itu dicoret-coret juga, itu bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi jangan merusak nilai histori suatu budaya atau situs ya. Oke. Apa makna penting Benteng Kesultanan Buton bagi masyarakat Buton saat ini? Pada saat ini benteng itu karena kita tahu sekarang kita tidak memasuki lagi zaman perang ya. Jadi cenderung dia ke lebih objek wisata.
Jadi benteng keraton itu sekarang dia lebih cenderung ke objek wisata ya. Dia termasuk kategori benteng terluas di dunia. Dengan luasnya itu kurang lebih sekitar 2.700 2.600 saya lupa itu luasnya itu luas ya. Jadi memang kita harus bangga dengan budaya adat istiadat dan peninggalan yang diberikan oleh atau yang dibuat oleh nenek moyang kita pada waktu itu, leluhur kita. Kak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ini saja wawancara yang saya akan wawancara. Terima kasih banyak, Pak.